Pagi, Bapak Waalaikumsalam Rudi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak Rudi sudah hadir? Sudah, Mbak, sudah. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Baik, kita mulai acaranya ya. Karena mungkin nanti takutnya bersamaan dengan sholat duhur. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara kuliah tamu studi kawasan konservasi dengan tema perencanaan kawasan konservasi. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Prodi S1 Ilmu Lingkungan Universitas 11 Maret. Yang terhormat Prof. Dr. Prabang Setiono selaku Kaprodi Ilmu Lingkungan yang mohon maaf berhalangan hadir. Yang terhormat Bapak Rudianta sebagai narasumber kuliah umum kali ini. Dan yang kami hormati rekan dosen S1 Ilmu Lingkungan serta para partisipan. Tidak lupa yang kami sayangi mahasiswa S1 Ilmu Lingkungan. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber Bapak Rudianta yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online dan semoga kita tetap dalam keadaan semangat dan pastinya sehat. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Lia Kusumaningrum, dosen pengampu mata kuliah studi kawasan konservasi. Pada acara kuliah tamu pagi ini, saya bertindak sebagai moderator. Nah, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa demi kelancaran acara kuliah umum dengan tema perencanaan kawasan konservasi. Mari berdoa dipersilahkan. Baik, selesai. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum acara dimulai, maka perkenankan saya membacakan CV narasumber kita kali ini. Oke, saya izin share screen. Nah, oh ya, sudah di share screen, terima kasih. Jadi hari ini beliau yang menjadi narasumber kita ini Bapak Rudianta Cahyanugraha, pastinya Bapak yang laki-laki ya dari tadi bilangnya Bapak, lahir di Surakarta 24 Februari 1971, kebangsaannya Indonesia. Jadi kalau yang lainnya bisa mau menghubungi atau bertanya lebih bisa nomor teleponnya tertera di sini. Dan juga ada emailnya, bisa rudianta@gmail.com. Nah, pendidikannya S1 tahun 1996, ya menjadi forester gitu ya, forestry di Fakultas UGM, Fakultas Kehutanan UGM di bidangnya Forest Resources Conservation atau konservasi sumber daya hutan. Jadi Bapak Rudianta juga salah satu senior saya dulu di kehutanan, tapi saya jurusannya manajemen hutan. Di 2006, Bapak Rudianta ini melanjutkan S2-nya, sehingga bertitelnya Magister Science di Nature Conservation and Biodiversity Management, Greenwich University, UK, Session University atau NL. Nah, pengalaman kerjanya ini Bapak sudah cukup berkecimpung di perencanaan dan juga tentang kehutanan ini sungguh sangat banyak. Yang pertama itu di tahun 1997 sampai 2005 beliau ini di Taman Nasional Kerinci Seblat. Lalu selanjutnya 2006 sampai 2009 beralih menjadi Kepala Seksi Program Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan di Departemen Kehutanan. Selanjutnya tahun 2009 sampai 2010 menjadi Kasubag Anggaran Ditjen PHKA Dephut. Selanjutnya pada tahun 2010 sampai 2013 menjadi Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi yang biasanya kita membahas ya di studi kasus konservasi itu. Lalu selanjutnya
2013 sampai 2015 menjadi Kasubit Pemulaan dan Pengembangan Direktorat Konservasi Kawasan dan Bina Hutan Lindung Dephut. Ya, lalu kemudian 2015 sampai 2016 menjadi Kasubit Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya 2016 sampai 2019 beliau menjadi National Project Manager di Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatera Landscape atau NDP. Lalu selanjutnya bisa minta tolong diturunkan Mas Revido. Nah, 2020 sampai 2021 menjadi Kasubit Inventarisasi dan Pemulaan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi KLHK. Nah, beliau juga memiliki pengalaman lain menjadi anggota Forum Harimau Kita dan juga anggota WCPA, World Commission on Protected Area atau UNECEF. Selanjutnya, beliau ternyata juga telah melakukan publikasi, ya, ada Assessment and Management Option of Human Tiger Conflict in Kerinci Seblat National Park, Sumatera, Indonesia, in Mammal Study, volume 34, nomor 3, halamannya 141, September 2009. Nah, ini mungkin mahasiswa bisa menjadi rujukan ya terkait dengan konservasi begitu, manajemen bagaimana. Lalu yang kedua, beliau ini publikasi Safeguarding Sumatra Tigers, Evaluating Effectiveness of Law Enforcement Patrols and Local Information Network in Journal of Applied Ecology begitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi tadi ya sebuah motivasi buat kita juga bisa menambah CV kita publikasi-publikasi. Baik. Baik, langsung pada acara inti kami persilakan Bapak Rudianta menyampaikan pemaparan materi yang nantinya bisa dilanjutkan sesi tanya jawab. Monggo silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Lia ya, Mbak Lia. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu lah, biar lebih lebih enak nanti diskusinya. Memang pertama saya juga agak tidak begitu paham. Saya background-nya kenapa tiba-tiba ada undangan ke kantor saya ya terkait dengan kuliah umum ini. Tapi ya sudah karena memang ada apa namanya permintaannya, kemudian saya pikir menyambung juga dengan jurusan ini kita kemudian siapkan bahannya. Nah, mudah-mudahan nanti memang sesuai dengan harapan yang diidekan oleh teman-teman pengajar di jurusan lingkungan ini. Saya malah baru tahu kalau ini yang jadi dosennya juga ternyata dari kehutanan ya. Saya memang lahir dan besar di Solo. Saya dari lahirnya Solo kan ya. Setelah SMA, lulus SMA 1, kemudian lanjut kuliah, sudah itu udah tidak pernah lagi kan, tinggal paling pulang kampung kalau ke Solo saja. Nah, dan dulunya ya karena saya dulu di SMA sering seneng ikut kegiatan itu pecinta alaman itulah ya, kemudian background-i, kemudian saya memilih lanjut ke kehutanan dan kemudian berkiprah di dunia kehutanan. Itu sebagai background-nya ya, perkenalan dari saya. Nah, nanti kalau itu tanya jawab kita juga sudah paham. Nah, saya mau izin share screen ya. Untuk ini coba share screen. Bentar, kok belum. Sudah muncul ya, kok enggak mau ya? Apa?
Atau di-share screen-kan dari sana aja, Mbak, ya? Bisa ya? Iya, baik-baik. Bentar, Bapak. Ini kenapa tiba-tiba nggak mau? Duh, 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 duh. Baik, Bapak. Sebentar saya minta mahasiswa untuk share screen. Oke. Enggak, Ya, kenapa tiba-tiba saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba. Select multiple. Nah, ya sambil kita ini nih kayaknya nih bisa nih. Dat, 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 dat. Oke. ya. Sambil sharing, jadi memang S1 Ilmu Lingkungan ini menjadi S1 yang masih baru, Pak. Jadi mungkin hanya beberapa fakultas ilmu lingkungan aja yang ada di Indonesia. Salah satunya di UNS ini. Bahkan Undip juga sedang belajar dengan kami, dan ada lagi di UNES S1 Ilmu Lingkungan. Jadi di UGM pun belum ada, adanya S2. Jadi memang rencananya nanti UNS ini akan membentuk sebuah fakultas ilmu lingkungan dan kehutanan begitu. Jadi yang prodi kehutanan sudah terbentuk, masuknya di bawah prodinya di pertanian begitu. Kalau S1 ilmu lingkungan masih nyangkutnya di FMIPA begitu. Jadi nanti next-nya kita akan membentuk sebuah fakultas baru yang sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan begitu. Jadi beberapa memang fokus kita ada di lingkungan, di kehutanan, karena kalau kita berbicara tentang S1 ilmu lingkungan ini multidisiplin. Nah, ini sudah Udah saya bisa. bisa. Sudah bisa. Oke, enggak tadi ada masa. Iya. Oke, terima kasih. Jadi ini malah baru dan satu-satunya bagus juga ya, ada yang apa ya istimewa di dalam program ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi awalnya saya berpikir tentang perencanaan ini. Memang ada dua hal ya, perencanaan konservasi. Karena kan kalau di kantor saya kan namanya Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi. Ini memang ada dua hal yang berbeda tentang perencanaan. Jadi perencanaan tentang mendesain kawasan konservasi dalam skop yang lebih luas, kemudian perencanaan dalam kita mengelola kawasan konservasi. Nah, ini kemarin saya melihat ya mungkin karena ini untuk teman-teman yang saya pikir relatif baru ya dalam pengelolaan kawasan konservasi, saya coba ceritakan lebih di dalam bagaimana mendesain kawasan konservasi yang lebih umum, lebih besar gitu kan. Sehingga beberapa outline-nya adalah seperti ini. Nanti ada 5 hal yang menjadi isu dalam penjelasan saya nanti. Nah, yang pertama adalah ini kenapa jadi tidak jalan lagi? Maaf ini kok agak hang ya. Mbak, saya tidak bisa melanjutkan ini dan nggak bisa keluar nih. Aduh. Halo? Iya, Bapak. Oke, entar tadi kok nggak bisa. Kita lanjut juga ya. Oke, lanjut bisa ya. Oke. Yang pertama mengenai kawasan konservasi ya.
di Indonesia kawasan konservasi ini kan kalau kita ya karena kita merujuk dari apa yang ditetapkan pemerintah, kawasan konservasi itu diatur di dalam pengaturan yang ada di Indonesia itu dari undang-undang kita yang kita rujuk adalah Undang-Undang 5 tahun 90 ya, 1990 yang dibedakan menjadi dua kelompok besar. Ini kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alamnya ada dua nih. Saya pikir kalau yang ini pasti sekilas sudah pernah dengar ya, Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Nah, kalau di Jawa Tengah ini, saya skopnya ngelihat mungkin Jawa Tengah ya, di Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa ini memang sekitaran Solo kayaknya tidak ada nih, banyakan di arah utara ataupun selatan ya, yang banyak itu kayak di daerah sekitaran Pantura itu ada mulai di Tegal, ada Darupono, Pemalang ya, Darupono, kemudian banyak cagar alam di Jawa Tengah itu kecil-kecil kalau yang di Jawa Tengah ya. Yang memang kawasan di Jawa relatif kecil-kecil karena hampir semua kawasan di Jawa kan sudah dipakai oleh lebih ke penggunaan manusia ya, sehingga kawasan-kawasan yang didedikasikan untuk pelestarian alam itu relatif lebih kecil. Termasuk Suaka Marga Satwa itu yang ada, ingat saya di daerah sekitaran Dieng itu yang ada Suaka Marga Satwa. Nah, kalau Taman Nasional sama Taman Wisata Alam yang paling dekat itu Tawangmangu. Nah, Tawangmangu itu bagian dari kategori Taman Wisata Alam. Judulnya aja kan tentang wisata ya. Termasuk sedikit ke bawahnya itu ada Tahura. Tahura ini yang di Ngargoyoso itu, ingat saya ada Tahura di situ. Tahura Mangkunegoro kalau nggak salah namanya ya. Nah, itu bagian dari kawasan pelestarian alam. Memang bedanya adalah kalau kawasan suaka alam itu relatif secara prinsipnya campur tangan manusia itu relatif sedikit harapannya karena dia lebih diharapkan untuk fungsi perlindungan secara khusus gitu kan, baik itu untuk alamnya ataupun jenis-jenis satwa ataupun tumbuhan yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk kelompok kawasan pelestarian alam ada sesuatu yang berbeda di situ adalah tentang pemanfaatan baik untuk wisata maupun jasa-jasa lingkungan yang ada di dalam kawasan itu. Nah, kemudian ada satu kelompok lagi yang berbeda, satu jenis kawasan yang berbeda, karena ini dimandatkan di undang-undang yang berbeda adalah Taman Buru. Taman Buru di Indonesia ada 13 yang memang ditujukan untuk wisata perburuan di dalam kawasan ini. Ini yang kita kenal dengan kawasan konservasi di Indonesia. Kemudian kalau secara nasional inilah sebaran kawasan-kawasan konservasi yang ada, yang ungu-ungu ini, baik dari mulai kiri di Sabang sampai Merauke itu semua ada kawasan konservasi. Dan kalau kita lihat memang ukuran-ukurannya kalau di Jawa kan relatif kecil-kecil ya, Jawa Tengah itu relatif malah tidak nampak berupa titik-titik saja karena memang kawasannya kecil-kecil, rata-rata puluhan hektar, puluhan lah skalanya. Sedangkan kalau di luar Jawa itu memang cukup besar-besar. Kawasan konservasi terluas di Indonesia itu adalah di Taman Nasional Lawrence, ada sekitar 2 juta hektar di Lawrence itu. Kalau di Sumatera, tempat saya bekerja dulu ada di Taman Negeri Seblat, itu adalah 1,3 juta hektar ya. Nah, jadi memang karena luasan pulaunya beda-beda dan juga dominasi manusia yang juga berbeda-beda, itulah kawasan-kawasan konservasi banyak didedikasikan di wilayah-wilayah yang relatif huniannya relatif kecil, rendah gitu kan hunian manusianya. Nah, kita mempunyai 550 lebih ya kawasan konservasi, 560-an. Itu kalau lihat kategorinya ada tadi
Yang paling banyak itu adalah kawasan cagar alam. Meskipun kecil-kecil, tapi dia lebih banyak jumlahnya. Kemudian angka-angkanya ada di yang paling bawah itu, SM itu Suaka Marga Satwa, kemudian Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hulu, dan Tahura. Nah, meskipun Taman Nasional itu relatif tidak banyak ya, ada cuma 54, cuma sebenarnya luasannya, karena secara total kawasan konservasi di Indonesia ini ada 27 juta hektar. Nah, itu 60%-nya itu adalah taman nasional. Jadi meskipun jumlahnya sedikit, tapi taman nasional itu luas-luas. Sehingga meskipun tadi hanya 10% dari si jumlah, tapi dari si luasan dia 60% dari seluruh kawasan konservasi yang ada di Indonesia ini. Dan dari sekian banyak kawasan itu beberapa memang tidak sekedar ditetapkan oleh pemerintah, tapi juga diakui juga menjadi bagian dari kawasan yang penting secara global ya, karena 6 diantaranya itu diakui sebagai situs warisan dunia, sehingga ini menjadi kawasan yang memang diakui pentingnya di tingkat global. Kemudian dari jumlah itu 16 juga ditetapkan sebagai cagar biosfer. Tapi ini bukan kemudian berarti terpisah-pisah ya. Yang cagar biosfer juga bisa berarti bagian dari taman warisan dunia tadi, ada yang overlap di situ. Kemudian 7 diantaranya merupakan geopark dan 6 adalah warisan ASEAN yang diakui sebagai warisan ASEAN. Itu gambaran secara umum. Nah, kemudian kita beralih ke dalam itu dasar penetapan ataupun pembentukan kawasan konservasi atau yang saya sampaikan tadi sebagai bagian dari perencanaan konservasi ya, conservation planning. Nah, kawasan konservasi di Indonesia itu ditetapkan ada 5 hal ya kalau yang menjadi dasar penetapannya, yakni kalau kita bedakan adalah dari tujuan perlindungannya ya. Kawasan konservasi ditujukan untuk perlindungan gejala alam atau keunikan alam. Ini beberapa contoh yang saya tampilkan di sini adalah, mungkin ada yang tahukah ini mana saja 3 ini? Silahkan, saya mencoba mengeksplor juga pemahaman teman-teman sekalian terhadap kawasan-kawasan, karena ini pastinya yang satu, paling tidak yang satu banyak yang tahu kan ya. Ada yang mau mengenali ini dari teman-teman sekalian? Gunung Bromo, Pak. Wah ya, satu Gunung Bromo. Mana lagi yang lainnya? Duanya, yang gambar 2-nya apa saja tuh? Anak Krakatau. Oke, ya benar. Yang satunya? Danau Kelimutu, Pak. Oke. Ternyata pemahaman teman-teman cukup bagus juga dalam mengenali wilayah-wilayah ini ya. Karena inilah yang saya bilang tadi. Sebagian kawasan konservasi memang ditujukan untuk melindungi keunikan ataupun gejala-gejala alam atau fenomena alam yang ada. Seperti kita ketahui, Krakatau ini kan fenomena alam yang cukup langka ya. Ini adalah sebuah pulau yang masih bertumbuh, pulau dan gunung berapi yang bertumbuh. Karena kalau kita lihat sejarahnya tahun 1800-an ya, Krakatau ini kan meletus dan sebenarnya kemudian hanya menyisakan satu gundukan kecil, gundukan pasir kecil ya, yang anak Krakatau ini. Nah, setelah
melewati mungkin hampir 200 tahunan, inilah yang bisa kita lihat. Dan ini masih terus berkembang. Gunung api ini makin tinggi dan pulaunya makin meluas, termasuk hutannya pun itu kemudian muncul. Dulunya masih hanya pasir, kemudian itu yang kita sering sebut dengan sebuah evolusi terjadi. Dan ini memang juga didata dengan cukup baik, bahkan malah yang punya datanya lengkap secara ekologi itu dulu yang melakukan dari Oxford kalau nggak salah ya, dia melakukan pendataan secara time series dari Krakatau ini, dari mulai tumbuhan pionir sampai sekarang ada beberapa luasan yang berupa hutan. Ini tadi kawasan yang ditujukan untuk melindungi fenomena alam atau keunikan alam. Nah, kalau Kelimutu seperti kita ketahui kan dia yang unik adalah danau yang warnanya 3 ya, makanya disebut danau 3 warna. Yang sebenarnya warnanya ini juga dinamis juga, kadang-kadang bisa bergeser. Nah, ini meskipun sebenarnya itu dipengaruhi oleh unsur-unsur biologis yang ada di dalam air itu, tapi memang ini sebuah keunikan yang memang menjadi kalau di istilah klasifikasi kawasan konservasi lebih besar lagi disebut sebagai monumen alam ya. Ini sebuah sesuatu, namanya monumen itu kan sesuatu yang dikenang ya. Kita lihat, oh inilah monumen alam Danau 3 Warna itu. Kalau teman-teman ke sana juga kita sangat takjub melihatnya sebagai penghargaan kita terhadap alam itu. Nah, kalau Bromo jauh yang lebih dekat mungkin ya dari itu ya kita lihat bahwa gejala-gejala alamnya juga termasuk gejala alam, keindahan alam itu bisa kita nikmati di panorama Gunung Bromo ya. Yang paling terkenal adalah melihat matahari terbit dari Bromo ini, yang tiap tahunnya juga didatangi oleh ribuan atau jutaan orang ke sana. Kemudian tujuan pelindungan yang berikutnya, kawasan konservasi biasanya untuk melindungi spesies atau jenis-jenis tertentu. Ini yang saya kasih contoh adalah ada 3 hal ya, orangutan atau 3 jenis ya, orangutan, kemudian badak, dan jalak Bali. Kalau jalak Bali kira-kira di mana tuh? Ada yang tahu? Di mana jalak Bali itu kemudian dilindungi secara khusus? Kalau badak pasti pada tahulah, yakin saya. Tapi kalau jalak Bali mungkin relatif tidak begitu dikenal gitu kan, makanya saya ingin melihat bagaimana teman-teman memahami ini. Ada yang tahu jalak Bali di mana dia dilestarikan secara khusus? TNBB. Oh, ini Mbak siapa nih? Olivia, Pak. Oh, oke ya. TNBB itu apa Mbak BB-nya? Bali Barat, Pak. Oh, iya, Bali Barat. Oke. Ya, Taman Bali Barat ini yang nyebrang dari Banyuwangi ya, sangat dekat dengan Jawa. Nyebrang dari Banyuwangi itu ya paling setengah jam kita masuk ke kawasan Bali Barat. Di sana kita bisa melihat habitat alaminya jalak Bali ini. Meskipun dulunya sebenarnya dia sempat punah di sana, jalak Bali ini kemudian karena berhasil ditangkarkan di Jepang, malah akhirnya kemudian itulah yang kemudian dikembangkan di habitat aslinya. Dan sekarang relatif sudah cukup banyak, karena menangkarkan jalak Bali ini ternyata mudah. Banyak sekali penangkaran jalak Bali di Jawa Tengah nih yang berhasil. Sehingga dulunya yang harganya mahal karena sudah banyak ditangkarkan, jadi relatif sekarang sudah jauh menurun sekarang. Kalau orang utan, ya kita mengenal beberapa taman nasional yang secara khusus didedikasikan untuk orang utan, tentunya di Kalimantan dan di Sumatera. Nah, selain 3 jenis ini banyak memang kawasan konservasi yang memang secara spesifik
ditujukan untuk pelindungan jenis-jenis yang selain langka, juga mungkin jenis-jenis yang endemik, karena Indonesia itu kan kaya akan jenis-jenis, terutama jenis-jenis endemik yang hanya ada di Indonesia ya. Contoh lain apa kira-kira? Jenis-jenis yang khas Indonesia, jenis-jenis satwa. Ada yang bisa menjawab lagi? Komodo. Wah, ya, komodo di mana, Mbak? Tentu gampang ya, Taman Nasional Komodo ya. Karena namanya sama. Selain komodo apa lagi? Harimau Sumatera, Pak. Wah, ya, harimau Sumatera. Oke. Kalau di Jawa kira-kira apa? Ada nggak di Jawa? Elang Jawa, Pak. Apa? Elang Jawa. Oh, oke. Ya, memang tadi jenis-jenis itu ada di kalau yang spesifik kayak tadi komodo, kemudian badak, itu kan jenis-jenis yang memang menjadi khusus ya, menjadi perlindungan utamanya di sebuah kawasan. Sedangkan kalau jenis-jenis kayak harimau tadi, karena dia masih lebih banyak, itu tidak hanya identik dengan satu kawasan, tapi di beberapa kawasan ada. Termasuk elang Jawa juga. Karena elang Jawa itu bisa ditemukan dari mulai Jawa Barat hingga ke Jawa Timur, di beberapa spot lokasi ditemukan. Sehingga untuk jenis-jenis yang memang hanya satu tempat, itu yang disebut tadi dengan endemik tadi ya, penyebarannya tidak banyak, itu menjadi cukup khusus pelindungan yang ditujukan, karena memang hidupnya hanya di situ. Nah, jadi ini tidak ditemukan di tempat lain. Itu kenapa memang wilayah-wilayah dengan spesies tertentu itu juga fokus perhatian pengelolaannya ya ditujukan untuk pelindungan jenis tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keterwakilan lanskap. Lanskap maupun lanskap itu kan kalau di istilah bahasa Inggrisnya ada landscape and seascape kan ya. Jadi tidak hanya yang daratan, tetapi bentang alam laut juga menjadi bagian dari lanskap tadi. Ini contoh yang saya berikan. Teman-teman tahu yang gambar paling besar ini di mana nih? Yang kayak di luar negeri nih. Ada yang tahu nggak? Yang paling besar gambar ini. Ini adalah Taman Nasional Lawrence di Papua. Yang tadi saya bilang taman terbesar di Indonesia itu. Karena dia memang mewakili bentang alam yang cukup komplit dari puncak paling tinggi hingga ke pantai. Nah, ini kalau ini kan wilayah yang dataran tingginya ya. Sehingga ini menjadi wilayah-wilayah yang kita lindungi dan kita jaga untuk keberlanjutan untuk diwariskan ke generasi-generasi mendatang. Nah, selain Lawrence ini ada beberapa wilayah juga bentang alam lautan yang juga dilindungi karena dia merepresentasikan bentang alam laut yang memang penting untuk kita lindungi karena isi-isinya yang memang cukup penting untuk kehidupan manusia ke depan. Nah, alasan yang lain yang ini lebih umum adalah keanekaragaman hayati. Itulah sebenarnya yang menjadi alasan umum sebuah kawasan konservasi dilindungi, tidak hanya pada jenis-jenis tertentu, tetapi lebih ke keberagaman hayati ataupun biodiversity yang ada di dalamnya, entah dari mulai jenis tanaman-tanamannya hingga jenis-jenis satwanya, ataupun kalau di laut juga spesies-spesies yang hidup di dalam perairan itu. Banyak sekali, sebagian besar kawasan konservasi kita dilindungi karena keanekaragaman hayati ini.
karena itu yang menjadi roh dari sebuah kawasan konservasi yang memang ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, kemudian tujuan perlindungan yang lain adalah adanya keberadaan suku atau masyarakat tradisional tertentu. Nah, ini yang saya kasih contoh adalah suku anak dalam. Suku anak dalam, ada yang tahu suku anak dalam dari mana? Jambi, Pak. Jambi, Pak. Oh, Jambi. ya. Ya, suku anak dalam atau orang kubu ya, kalau yang gampang di bahasa umumnya itu berada di Jambi. Secara khusus dia memang kawasan konservasi yang didedikasikan untuk suku anak dalam ini adalah di Taman Nasional Bukit 12 di wilayah Jambi. Meskipun sebenarnya dia tidak hanya di Bukit 12 ya, di beberapa kawasan yang lain juga ada. Tetapi yang memang kita dedikasikan khusus untuk suku anak dalam itu adalah di Taman Nasional Bukit 12. Demikian juga untuk beberapa kawasan konservasi baik di Papua maupun Kalimantan, keberadaan masyarakat ini juga menjadi bagian dari tujuan perlindungan yang ditetapkan di sana. Nah, kemudian kalau kita tadi secara umum tujuan perlindungannya seperti itu, tapi sebenarnya beberapa kriteria yang digunakan dalam kita merancang ataupun menetapkan kawasan konservasi adalah poin-poin ini, yakni kita melihat aspek kealamiannya atau naturalness, karena kawasan namanya juga kawasan konservasi ya, itu kan relatif harus mempunyai nilai kealamian, tidak banyak campur tangan manusia yang ada di dalamnya. Kemudian kriteria yang lainnya adalah keunikan. Seperti tadi saya sampaikan, ada beberapa keunikan, baik itu di dalam keunikan jenis, keunikan ekosistem, ataupun keunikan fenomena alam yang terjadi, yang kemudian menjadikan pertimbangan kenapa kita kemudian merencanakan untuk melindungi sebuah kawasan. Poin berikutnya tentang nilai kerapuan. Karena beberapa kriteria, beberapa poin tadi, apakah itu ekosistem, apakah itu jenis, itu mempunyai tingkat kerapuhan. Kerapuhan kan tentu akan berkaitan dengan kerusakan ya. Kalau dia terganggu, dia akan rusak dan mungkin tidak akan ada lagi. Nah, itulah kemudian dilihat kalau ada wilayah-wilayah yang mempunyai kerapuan cukup tinggi ataupun jenis-jenis yang rapuh ini kemudian kita sepakat untuk melindunginya. Itu juga kadang berkaitan dengan sebuah kriteria lainnya lagi, yakni kelangkaan. Ini yang sangat banyak yang terjadi, yang ada di Indonesia, baik jenis maupun ekosistem ataupun fenomena alam yang langka, yang tidak ada bandingannya. Ini kan hampir mirip dengan keunikan, tapi memang kalau unik itu adalah mungkin satu-satunya yang ada di dunia ini, tapi kalau langka ini kan sebenarnya lebih ke jumlah ya, karena jumlahnya sedikit. Jadi mungkin penyebarannya tidak di satu tempat, tapi dia relatif sedikit, sehingga itu yang kemudian perlu dilestarikan. Kemudian kriteria yang lain adalah tentang keterwakilan, bahwa wilayah-wilayah yang bisa mewakili sebuah ataupun kelompok ekosistem ataupun kelompok bentang alam itu kemudian kita lestarikan untuk kita jaga keberadaannya. Misalnya contohnya, karena dulu Indonesia dikenal kaya dengan hutan hujan tropis, ya, hutan dataran rendah terutama, itulah di beberapa tempat yang kemudian dijadikan kawasan konservasi sebagai tempat mewakili dari
wilayah-wilayah ini, karena selebihnya sepertinya sudah tidak ada lagi, karena dia kemudian dibuka untuk kepentingan pembangunan, kepentingan umat manusia, dan kepentingan yang lain-lain. Tapi kita merasa bahwa itu memang masih perlu kita lestarikan sebagai peninggalan yang secara berkelanjutan yang akan kita wariskan ke generasi ke depan. Termasuk sebenarnya keterwakilan ini, kalau kita lihat kawasan-kawasan konservasi di Jawa, itu banyak contohnya. Di Jawa Tengah bagian utara itu dari zaman Belanda sebenarnya dulunya juga banyak hutan di Jawa juga kan, karena kemudian dibuka, tetapi ada beberapa wilayah yang disisihkan meskipun kecil yang menjadi keterwakilan dari alam yang ada dulunya. Ini contohnya di Jawa Tengah maupun Jawa Timur banyak sekali wilayah-wilayah yang dulu dibuka untuk perkebunan maupun untuk perekonomian, ya, itu kemudian disisakan beberapa hektar untuk contoh ataupun rujukan ekosistem yang ada. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah tentang keutuhan. Bagaimana sebuah wilayah yang kita bisa lihat secara utuhnya, yang itu akan terlihat agak susah menggambar kalau kita tidak melihat, ya. Kalau kita melihat, kita bisa melihat sebuah misalnya tutupan hutan yang sangat luas dan utuh yang kemudian kita merasakan, oh ya, ini memang cukup penting untuk kita lestarikan. Dan yang pasti yang terakhir tentang kelayakan, karena tidak semua wilayah juga kemudian karena mungkin ada kepentingan lain ataupun ada ancaman-ancaman yang membuat dia juga tidak mungkin dikelola ataupun dijadikan kawasan konservasi, itu menjadi pertimbangan sebuah kawasan kemudian layak tidak ditetapkan sebagai sebuah kawasan konservasi. Itu yang awal dari yang saya sampaikan mengenai dasar-dasar sebuah perencanaan kawasan konservasi. Nah, sampai di sini biar kita tidak terlalu menumpuk banyak apa yang saya sampaikan tadi. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan teman-teman, saya buka kesempatan ya, biar kita nanti tidak lupa ya kalau saya berlanjut ke topik berikutnya. Silakan. Baik, silahkan jika ada yang bertanya bisa raise hand atau kita tulis di kolom chat, silahkan. Oh, ternyata ini banyak yang menulisnya di kolom chat ya. Ada ya, Mbak Lia? Belum, Bapak. Mungkin masih asik menyimak, Bapak. Oke. Oh, ini ada juga dari, emang ini terbuka untuk di luar mahasiswa juga ya, Mbak? Iya, Pak. Saya lihat ada yang dari BKSDA, ada yang dari luar-luar UNS. Oke, kemudian kita lanjut ke, kalau memang itu tadi kita tadi kan dasar-dasar secara prinsip merencanakan kawasan konservasi ya. Kemudian kita balik ke sejarah pembentukan kawasan konservasi. Nah, ini ada dua masa yang berbeda yang tentang pembentukan kawasan konservasi ini. Karena kawasan konservasi kita ini sebenarnya memang bagian dari warisan zaman dulu juga ya. Selain dari zaman sebelum Belanda pun itu sudah ada niat-niat untuk mengkonservasi sebuah wilayah. Ini biasanya ada beberapa kerajaan yang mendedikasikan wilayah untuk konservasi. Tetapi karena dokumentasi yang mulai lengkap itu kan mulai zaman kolonial.
Jadi meskipun itu keputusan dari zaman-zaman dulu, tetapi di zaman Belanda keputusan-keputusan itu kemudian didokumentasikan. Keputusan raja-raja Nusantara. Yang kemudian di zaman Belanda pun diperkaya dengan beberapa peraturan pemerintah kolonial zaman itu, baik berupa GB, ZB, kemudian keputusan Belanda lah ya, ini saya membacanya juga kadang bingung ya. Ada beslit kalau orang-orang di zaman dulu kan sering bilang beslit ya, dokumen ya, dokumen pemerintah ataupun city ataupun clear itu ada kawasan-kawasan yang konservasi yang dulunya itu disumbangkan oleh swasta ya, baik itu perkebunan ataupun tempat-tempat lain, karena mereka merasa itu cukup bagus untuk dilestarikan. Kemudian di zaman, ini contoh-contohnya, ini contoh tadi keputusan raja-raja di Tanah Karo yang menjadikan wilayah Laut Debuk menjadi kawasan konservasi. Tadi saya tengok ada teman-teman dari BKSDA Sumatera Utara ya. Nah, ini mungkin juga mereka paham nih. Laut Debuk itu tempat yang sekarang jadi wisata ya, yang melihat kalau tidak salah tentang sumber airnya Laut Debuk ini, yang kemudian dijadikan taman wisata. Kemudian contoh lagi ini yang keputusan dari pemerintah Belanda, beberapa kawasan yang kemudian dijadikan nature monumenten ya, monumen alam atau suara alam atau cagar alam. Ini menjadi sejarah dan menjadi peninggalan yang sebagian besar kemudian diadop di dalam kawasan konservasi kita. Yang kemudian setelah era pemerintahan Republik Indonesia, dulunya sebelum ada Undang-Undang 5 pun kemudian ditetapkan menjadi bagian dari register hutan. Dulu memang dari dulu dititipkan di dalam jawatan kehutanan, yang setelah adanya Departemen Kehutanan, kawasan konservasi ini menjadi bagian yang dimandatkan untuk dikelola melalui Departemen Kehutanan, dan sekarang sudah beralih menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, secara prinsip setelah era kemerdekaan ini, kawasan konservasi kan ada dibentuk melalui 3 hal, yakni berdasarkan yang memenuhi kriteria kawasan konservasi dari PP Peraturan Pemerintah Nomor 28. Kemudian selain itu juga proses-proses yang membentuk kawasan konservasi ini karena adanya perubahan tata ruang yang dilakukan di tiap provinsi itu setiap 5 tahun dilakukan review tata ruang, yang kemudian juga melihat bagian-bagian yang bisa dikonservasi ataupun dikurangi itu di proses tata ruang ini. Selain itu juga penunjukan kawasan konservasi bisa dilakukan di luar proses tata ruang yang tiap 5 tahun tadi. Ada mekanisme pengusulannya dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat yang secara aturan mempunyai ataupun diberikan kewenangan untuk menetapkan sebuah kawasan konservasi. Ini lebih ke rujukan aturannya, tapi kalau secara prinsip yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kemudian dari ke-5 jenis kawasan tadi, ini sebenarnya menjadi uraian tentang bentuk-bentuk pemanfaatan ataupun kegiatan yang bisa dilakukan di dalamnya. Namun secara prinsip bahwa kawasan konservasi itu pemanfaatan itu bukan berarti untuk eksploitasi ya, tetapi pemanfaatan yang relatif ke jasa lingkungan yang ada di dalamnya. Baik itu terutama kalau yang kita paham pasti untuk wisata, ataupun ada jasa airnya, ataupun jasa ekosistem lainnya.
Termasuk kalau yang saat ini juga adanya akses yang diberikan kepada masyarakat mengelola sebagian dari kawasan konservasi. Karena pertimbangan bahwa mereka menggantungkan hidupnya dari sumber daya yang ada di dalamnya. Termasuk tadi kalau ada suku-suku tertentu dalam kawasan konservasi kan tentu dia hidupnya juga akan bergantung dari sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tidak mungkin kemudian tadi suku anak dalam kita larang untuk berburu misalnya. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin karena hidup mereka tergantung dari sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kemudian di beberapa wilayah yang memang masyarakatnya sangat tergantung kepada dan sudah terlanjur tergantung kepada penggunaan wilayah tadi juga diberikan akses dalam mengelola wilayah tersebut secara terbatas. Kemudian sampai jam berapa ya Mbak ya? 10. 11. Oke. Kalau di jadwal 11.30 Bapak. Oh, udah hampir habis ya? Iya. Nah, ini kalau yang perencanaan di lingkup yang kedua, kalau tadi saya bilang dari perencanaan kawasan konservasi lebih ke mendesain kawasannya, ini perencanaan lebih ke dalam proses mengelola kawasannya. Karena mengelola kawasan itu secara prinsip ada 5 hal, dari merencanakan, melindungi, mengawetkan, memanfaatkan, dan ini kan sebuah siklus manajemen ya. Ini ada disinilah perencanaan itu kemudian dilakukan. Dari mulai kita melihat apa isinya, inventarisasi kehadiran di dalam, kemudian menata kawasannya. Menata itu maksudnya membuat ruang-ruang. Kalau di dalam kawasan kita kenal dengan zona ataupun blok ya. Jadi dibagi-bagi nih, wilayah mana yang boleh dimanfaatkan, wilayah mana yang menjadi tempat yang lebih kita bilang let the nature work, biarkan alam bekerja. Jadi campur tangan manusia itu relatif dibatasi di situ. Kemudian dari situ kalau kita sudah tahu isinya, ditata blok-bloknya, kemudian kita menyusun sebuah rencana pengelolaan. Itu konsep perencanaan yang kedua tadi. Ini yang terakhir ya, mungkin cepat saja karena ternyata waktunya juga tidak banyak. Isu dari ataupun tantangan dari perencanaan kawasan konservasi. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama tentang peningkatan jumlah penduduk. Tentu ini berkorelasi dengan kebutuhan akan penggunaan ruang. Itulah yang kemudian menimbulkan sebuah tantangan di dalam pengelolaan kawasan konservasi, karena kita akan mempertimbangkan mana wilayah-wilayah yang kemudian bisa digunakan untuk manusia. Karena yang lain sudah digunakan, sudah dibagi-bagi, tentu sisa-sisa yang masih ada itu salah satunya adalah kawasan konservasi. Ini menjadi sebuah isu yang perlu kita jawab, bagaimana pertumbuhan penduduk ini kemudian tetap bisa mempertahankan ataupun melindungi nilai-nilai yang kita jaga tadi. Kemudian berkorelasi dengan itu juga adanya dinamika pembangunan ya. Tentu kalau kita lihat yang paling gampang tuh ada saya gambarkan di sini ada jalan ya, jalan tol ataupun jalan yang paling kanan itu. Teman-teman tahu yang paling kanan bawah itu di mana tuh? Jalan yang dibangun di tengah di antara 2 perbukitan. Kelok 9. Oh iya, ini kayaknya orang dari Sumatera ya? Enggak juga Pak. Oh enggak juga. Ya, jadi inilah sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan untuk kita bisa melewati tantangan-tantangan tadi ya. Karena kalau kita lihat, coba ini tidak dibikin bangunan seperti Kelok 9 tadi, tentu kita harus memotong cut and fill bukit-bukit ini, sehingga hutan-hutan yang ada di dalam menutupi bukit itu harus hilang. Nah itu tantangannya yang dihadapi,
kemudian manusia menciptakan banyak inovasi ya dengan membuat jalan layang. Memang resikonya tentu ada biaya yang lebih besar, tapi itu akan impas dengan apa yang kita lindungi dan dampak dari pembangunan itu sendiri. Kemudian yang tantangan berikutnya juga seperti yang paling kiri paling bawah ya. Ini kan jalan tol yang melintasi Riau, di mana itu akan sebenarnya kalau dia ditaruh di bawah itu akan memotong atau memfragmentasi ataupun memisahkan kiri dan kanan jalan ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya kalau teman-teman lihat jalan lintas Trans Jawa itu kalau kita perhatikan benar itu benar-benar memisahkan bagian utara dan selatan jalan ya. Karena hanya sedikit penghubung-penghubungnya. Sehingga kita lihat di awal-awal itu kan banyak entah babi ketabrak kah, entah musang kah. Itulah contoh-contoh sebenarnya bagaimana kita harus peduli aware atau memperhatikan hal itu. Bagaimana kita tetap menjaga ketersambungan wilayah tadi yang dibatasi jalan tadi. Nah, contoh yang kiri bawah tadi bagaimana kita sudah mulai melihat itu sehingga wilayah-wilayah yang merupakan perlintasan gajah ini kita ciptakan ruang untuk mereka tetap bisa lewat. Ini sebenarnya tantangan dan beberapa sudah mulai kita coba untuk atasi itu. Tapi masih banyak hal yang memang menurut saya perlu kita perhatikan dalam menyikapi dinamika pembangunan ini. Kemudian tantangan berikutnya adalah kesadaran akan nilai-nilai alam. Nah, kalau kita dengar mungkin setahun terakhir kemarin di beberapa pemberitaan sering ada yang muncul tentang harimau kejerat ataupun secara tidak sengaja, meskipun kadang secara tidak sengaja. Ini contoh yang saya tampilkan di sini. Beberapa hal itu sebenarnya mungkin tidak sengaja, meskipun kadang juga ada yang sengaja ya. Manusia niatnya adalah mengurangi efek dari hama babi, tapi mereka masang jerat yang tanpa mereka sadari itu ternyata juga bisa menimbulkan dampak ke jenis-jenis yang sebenarnya ini kan jenis langka ya, yang jumlahnya sudah tidak banyak. Nah, hal itulah yang sebenarnya menjadi tantangan juga, bagaimana kita menyadari akan nilai-nilai alam yang ada di sekitar kita yang seharusnya kita juga turut berkontribusi dalam pelestariannya, sehingga itu akan menjadi nilai-nilai yang akan kita wariskan juga ke generasi yang akan datang. Kemudian tantangan yang sekarang paling dikenali sebagai tantangan terbesar dalam kehidupan adalah perubahan iklim. Nah, kalau yang saya gambarkan di nomor 2 dari bawah, itu kalau kita lihat ada ilustrasinya, ada pulau-pulau yang sebenarnya memang pulau-pulau kecil. Kawasan konservasi kita juga sebagian seperti itu yang di lautannya. Nah, kalau kita lihat isu perubahan iklim ini kan yang muncul adalah salah satu gejalanya kan adalah peningkatan tinggi air laut ya. Kita bisa bayangkan kalau air laut akan makin tinggi terus, pastilah pulau-pulau seperti itu akan tergerus ataupun hilang. Nah, itu juga akan terjadi ke pulau-pulau yang besar karena air laut tadi juga akan mengabrasi pulau-pulau dan juga menimbulkan dampak yang signifikan dalam alam ataupun lingkungan yang ada yang kita huni ini. Ini yang menurut saya menjadi isu-isu yang penting untuk kita pahami karena dampaknya memang sekarang sudah terasa. Contoh lagi perubahan iklim itu kan sebenarnya terkait dengan perubahan suhu ya, suhu atau iklim. Itu kalau yang tercatat di kita, contohnya itu ada Taman Nasional Berbak. Karena suhu atau perubahan iklim yang cukup ekstrim itu kan beberapa tahun yang lalu, 2015 itu kan kebakaran, kita sering mendengar ya kebakaran yang besar di Indonesia. Nah, itu karena terbakar, itu malah kemudian wilayah daratannya karena dia adalah lahan gambut ya, karena terbakar kemudian menjadi kolam-kolam air yang cukup besar. Nah, ini sebenarnya kalau kita sadari itu bagian dari efek dari perubahan iklim yang terjadi yang
kalau kita tidak antisipasi dengan baik, karena itu signifikan juga ke kehidupan liar yang ada di sana. Kalau dia daratan kan tentu bisa dihuni oleh makhluk darat ya. Tapi begitu dia jadi kolam, tentu jenis-jenis yang biasa di darat ini kemudian akan berkurang tempat hidupnya ataupun ruang hidupnya. Nah, itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari pembelajaran kita semua di sini. Nah, silakan kalau memang ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan sesi diskusinya. Saya kembalikan lagi ke Bu Lia ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas paparannya. Sungguh sangat inspiratif dan juga informatif sehingga kita bisa menimba ilmu lebih banyak lagi. Baik, untuk selanjutnya diperkenankan untuk bertanya, bisa raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Silakan. Baik, mungkin sudah ada Bapak di kolom chat. Ya, ini dari Mas Revido ya. Ya. Pada bagian keterangan di mana? Nah, kalau tentang bagaimana upaya perencanaan kawasan konservasi, karena kan kalau desain kawasan konservasi tadi, secara prinsip kita sudah mengadop yang saya sampaikan di depan tadi ya, tentang nilai-nilai, kriteria. Ya intinya kalau caranya bagaimana kita kemudian konsisten dalam menjaga nilai-nilai ataupun kawasan-kawasan tadi. Meskipun ada juga karena kebutuhan pembangunan saat ini tentu ada hal yang harus kita akomodir ya untuk kepentingan manusia. Seperti tadi saya sampaikan, adanya jalan yang harus mau tidak mau itu melintas sebuah kawasan. Nah, contoh-contoh tadi yang saya bilang dengan misalnya jalan layang kah ataupun ada koridor kah, itu menjadi solusi-solusi yang kita lakukan sesuai dengan ilmu ataupun teknologi yang berkembang. Itu yang masih terus akan kita kembangkan, sehingga meskipun pembangunan ini tetap berjalan di Indonesia, tetapi kelestarian alam juga tetap kita jaga. Salah satunya contoh yang paling up to date adalah ketika pemerintah sekarang memutuskan memindahkan ibu kota ya. Kan kita sekarang mengenal IKN, ibu kota negara yang akan beralih ke Kalimantan. Konsep yang dikembangkan di sana adalah membangun sebuah forest city. Sehingga meskipun nanti itu menjadi ibu kota yang harapannya juga modern, tetapi lingkungan di sekitarnya juga menjadi fokus perhatian. Yang saat ini sebenarnya sudah terbuka menjadi hutan tanaman, akan kita kembalikan lagi, kita restorasi menjadi jenis-jenis yang dulunya memang tumbuh di sana secara alami. Nah, itu bagian dari bagaimana kita juga melihat konservasi itu bisa sejalan dengan pembangunan yang kita lakukan. Itu penjelasannya ya. Ada lagi kah? Oke. Baik, ada Bapak yang raise hand. Muhammad Nur Sultan, silahkan. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Lia. Selamat siang Pak Rudi. Saya izin bertanya soal salah satu tantangan di dalam upaya salah satu upaya dalam perencanaan kawasan konservasi itu adalah keterlibatan dengan masyarakat sekitar kawasan gitu Pak. Nah, misal suatu wilayah yang sudah dikatakan sebagai kawasan konservasi dan tentu saja mesti ada selisih paham dengan masyarakat sekitar kawasan yang itu mungkin perlu jadi pertimbangan juga dalam perencanaan pembuatan kawasan konservasi. Menurut Bapak sendiri bagaimana sih upaya yang dilakukan biar mengedukasi dan
mengingatkan kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi bahwa di sini adalah kawasan konservasi yang mungkin ada batasan-batasan tertentu seperti itu, Pak. Ya, memang kawasan konservasi itu kan bukan sesuatu yang kemudian tidak ada aktivitas manusia ya. Karena kalau kita lihat ya karena sekelilingnya masyarakat, tentu interaksi dengan masyarakat itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihilangkan. Nah, tinggal bagaimana dari awal itu kita dalam tadi itu bagian dari merencanakan tadi. Kenapa di dalam proses awal tadi saya sampaikan ada inventarisasi, mencari informasi, kemudian menata wilayahnya, zona atau bloknya, kemudian merencanakan. Nah, kalau kita tahu dari awal itu memang di sekitarnya itu ada masyarakat, tentu kita harus menata blok itu yang kemudian toleransi aktivitas manusia itu juga cukup besar selama memang aktivitas manusia itu relatif tidak mengganggu terhadap nilai-nilai kawasan konservasi yang ada di dalamnya. Jadi kita tetap akan mempertimbangkan itu dengan perangkat-perangkat yang kita punyai. Maksudnya perangkat tadi mekanisme penataan blok, kemudian aktivitas yang diperbolehkan itu masih menjadi metode yang kita gunakan dalam mengharmoniskan aktivitas manusia dengan kawasan konservasi. Termasuk di dalam program edukasinya ya, hampir di semua kawasan konservasi program edukasi ini dilakukan dengan metode-metode yang tentu disesuaikan dengan dengan kelompok masyarakat yang ada di sana sehingga dia akan efektif bisa dimengerti dan dipahami. Demikian, Mas. Izin bertanya lagi, metode yang seperti apa sih Pak yang bisa merangkul masyarakat gitu loh? Soalnya beberapa kasus kayak saya sudah lama nih di sini, saya udah lebih tahu lokasi ini daripada sebelum saya dan metodenya kan mungkin kayak kalau kita kayak menggurui kan kayak kesannya kurang cocok seperti itu Pak. Gimana metode yang sesuai biar masyarakat juga teredukasi dan kita tidak seakan-akan kayak memberitahu mereka kayak ada kayak gini kayak gitu Pak. Ya, sebenarnya secara prinsip hal yang utama itu adalah tentang aspek manfaat ya. Karena selama masyarakat itu mendapatkan manfaat dari adanya kawasan tadi, tentu mereka juga sebenarnya sudah paham bahwa ini adalah sesuatu yang perlu mereka lindungi karena itu akan menjaga manfaat yang mereka dapatkan. Karena kan kawasan konservasi tadi, seperti saya tadi bilang, sebenarnya itu bukan semuanya karena keinginan pemerintah juga, tetapi juga karena keinginan dari kelompok masyarakat sendiri bahwa ini sesuatu yang bagus kita lestarikan gitu ya. Tadi itu yang penting. Termasuk bagaimana penghubungnya tadi, manfaat tadi. Kalau orang-orang itu paham bahwa dia mendapat manfaat dari kelestarian kawasan itu akan menjadi sebuah hubungan timbal balik yang akan didapatkan. Nah, prinsipnya itu kita harus bisa mencari nilai-nilai manfaat yang orang dapatkan dari kawasan itu. Sehingga dengan kita tahu manfaat tadi, kita masuk dari sana dan mereka akan lebih gampang mengerti kenapa mereka juga harus bersama-sama turut serta dalam pelestarian kawasan itu sendiri. Yang gampang lagi kalau manfaatnya itu cukup signifikan ya, misalnya gini, masyarakat yang tinggal di kawasan konservasi yang dekat dengan aktivitas wisata misalnya, karena mereka contoh-contoh di beberapa lokasi ya kayak misalnya Bromo kah ataupun Ijen misalnya gitu kan, begitu kawasan konservasi itu kemudian
ditutup atau orang nggak datang saja, mereka terasa sendiri bahwa mereka kemudian kehilangan sumber-sumber penghasilannya. Jadi hubungan itulah yang membuat mereka juga merasa perlu mereka ikut menjaga Taman Nasional itu. Itu Mas. Kok tidak hanya Taman Nasional ya, itu kawasan konservasi ya. Iya, Pak. Terima kasih. Satu lagi boleh, Pak? Silahkan saja, selama waktunya ada sih bebas saja. Sama ya masih lagi hubungan dengan sosial ekonomi masyarakat juga ya, Pak. Perlu nggak sih adanya kayak apa ya, punishment atau denda gitu kepada masyarakat kalau misalnya ada apa pelanggaran wilayah atau pelanggaran blok misal kayak gitu, Pak? Sebenarnya hukuman itu kan menjadi bagian dari sistem yang kita bangun ya dalam society itu kan tidak hanya di dalam pengelolaan kawasan konservasi ya. Hukuman itu kalau kita lihat di kehidupan sehari yang lain pun tetap ada norma pengaturan yang termasuk punishment-nya kan ya. Karena itu menjadi salah satu alat, tidak satu-satunya alat ya, tapi menjadi salah satu alat bagaimana kita juga perlu terapkan untuk kelestarian kawasan konservasi. Karena memang tidak semua orang, pasti ada pengucilan ya, tidak semua orang bisa sadar atau tidak semua orang kemudian menghargai itu. Prinsipnya aturan itu kan ditetapkan untuk menjaga hak masing-masing orang gitu kan ya, hak warga negara. Misalnya kalau kita dibilang aturan lalu lintas nih tidak boleh melanggar lampu merah, itu kan sebenarnya menjaga hak agar orang lain juga bisa nyaman atau bisa berkendara dengan baik. Jadi kalau kita melanggar itu sebenarnya bukan karena tadi masalah aturan semata, tetapi kita sudah mengurangi hak-hak orang lain. Nah, itulah sebenarnya prinsip sebuah peraturan ya. Kenapa kemudian perlu diterapkan. Tentu itu menjadi bagian dari upaya ya, dan tidak satu-satunya. Jadi gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Ya, silahkan Muhammad Solikin, raise hand. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar. Oke, baik, terima kasih atas waktunya ya, Bu Lia. Akan ada pertanyaan sedikit Pak dari saya, mahasiswa Ilmu Lingkungan UNS. Ya. Jadi dari materi-materi yang Bapak sampaikan tadi ya terkait konservasi di Indonesia mungkin. Nah di sini yang sedikit saya tanyakan Pak terkait jadi running up saat ini Indonesia itu untuk grade dan juga perankingan terkait konservasi di dunia internasional itu masuk pada ring berapa Pak? Dan juga untuk yang istilahnya saat ini itu Indonesia itu masuk dalam tahap apa? Seperti itu. Terus juga kaitannya berdasarkan artikel yang saya baca itu Pak, di sini terutama di kawasan Asia ya yang masuk pada daftar kawasan konservasi terbaik itu diduduki oleh Korea Selatan dan juga Cina, Pak. Nah, untuk grade-grade seperti ini di dunia internasional, terutama masalah konservasi itu Indonesia masuk tahap berapa, Pak? Kayak gitu. Dan istilahnya ke depannya itu running up apa yang harus dikejar supaya Indonesia itu bisa meraih pada tahap mungkin bisa show up di dunia internasional ya Pak ya. Karena mungkin di sini dari data IUCN ada beberapa kawasan konservasi yang masuk pada ring terbaik, terutama di 15 ring terbaik, dan di situ Indonesia belum masuk Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak kaitannya konservasi itu di kancah internasional. Oke, Mas Solihin. Sebenarnya kalau tadi Indonesia berada di mana di dalam kancah konservasi secara global gitu kan ya. Sebenarnya tergantung dari
tema yang mana nih ya, kan gitu. Karena kan tema-tema konservasi itu banyak hal yang menjadi apa namanya, isu ataupun tema dari kawasan konservasi. Dan memang tidak semua, karena tadi seperti pemeringkatan yang tadi disampaikan, itu kan ada beberapa inisiatif-inisiatif dikembangkan. Dan tidak semua inisiatif itu kemudian kita ikuti. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang tentu dipunyai oleh pemerintah dalam memilih inisiatif-inisiatif yang ada gitu kan ya. Karena kalau tadi contoh misalnya ada pemeringkatan kawasan terbaik, itu kan kalau yang terakhir ini mungkin yang digunakan semacam ada sebuah metode penilaian itu ya, yang kalau kita lihat mungkin kalau tidak salah tentang green list ya. Kita memang tidak mengikuti inisiatif itu. Kita memilih menggunakan metode yang lain. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau kita tidak masuk di dalamnya, oke, mungkin kita jauh. Itu tidak serta-merta seperti itu, karena beberapa hal mungkin kita memang tidak mengikuti. Ada beberapa pertimbangan tadi, kenapa kita tidak ikut. Mungkin tadi, apakah kita tidak cocok dengan metodenya, atau secara pembiayaan itu juga sebenarnya secara manfaat buat pemerintah itu juga, oh ini kita tidak perlu ikut gitu kan. Itu ada pertimbangan yang secara aspek diplomatis dipertimbangkan oleh pemerintah kapan kita harus join ataupun bergabung atau kapan kita tidak perlu. Tapi dalam kancah internasional kita tetap selalu berpartisipasi ya untuk skema-skema yang global. Misalnya nih yang terakhir yang sekarang menjadi komitmen pemerintah ya, meskipun tidak sekedar konservasi, tapi konservasi di dalamnya itulah di dalam isu perubahan iklim. Dalam isu perubahan iklim itu kan kita mungkin teman-teman banyak yang tahu ya, terakhir ada kesepakatan Paris, bagaimana kemudian Indonesia itu mempunyai sebuah komitmen yang dituangkan dalam namanya NDC ya, Nationally Determined Contribution. Nah, itulah niat pemerintah dalam ikut berpartisipasi dalam perubahan iklim, di mana salah satu aspek di dalamnya adalah tentang konservasi keanekaragaman hayati. Itu cukup ambisius juga karena pemerintah kita cukup yakin bahwa terutama dari sektor kehutanan itu kita mempunyai sebuah rencana yang jelas bahwa 10 tahun ke depan Indonesia itu sudah bisa mencapai zero emission net sink ya, itu di tahun 2030 melalui pengelolaan hutan dan konservasi yang baik. Itu menjadi sebuah kontribusi kita atau partisipasi kita di dunia global. Termasuk kalau khusus konservasi sendiri, dalam hal peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan, kalau teman-teman melihat beberapa situs yang ada di situs-situs tentang konservasi, itu dengan beberapa kawasan negara maju pun kita juga sudah jauh lebih baik ya. Bagaimana efektivitas kawasan kita dikelola secara besar itu dengan Australia saja secara umum kawasan kita yang kita lihat efektivitasnya sudah jauh lebih banyak daripada yang dilakukan di Australia, meskipun secara kadang-kadang dia hanya menonjol satu ya tempat, tapi secara umum dia sebenarnya tidak begitu bagus sebagus yang kita lakukan. Itu mungkin penjelasannya, Mas. Baik, apakah ada tanggapan, Mas Solikin? Sedikit tanggapan ya Pak dari saya. Ya, silakan. Berarti untuk julukan Indonesia yang biasa disebutkan dengan nama itu ya, terkait sumber daya alam mega biodiversity itu saat ini berarti hanya difokuskan ke itu ya, zero emission. Berarti untuk pencegahan itu ya, perubahan iklim mungkin Pak. Berarti untuk target-target ke depannya itu yang diutamakan itu apa Pak untuk Indonesia saat ini gitu aja? Kalau target emisi tadi kan lebih jauh, sesuatu yang lebih besar dari sekedar konservasi tadi ya.
Tapi kalau untuk konservasi sendiri, kita mengikuti sebuah isu global nih, teman-teman tentang paham tentang apa ya, tentang jenis-jenis kan, apa namanya, kita tahu ada yang dinamakan dengan red list ya, itu adalah jenis-jenis yang masuk daftar merah ataupun jenis-jenis yang langka atau terancam. Nah, isu globalnya adalah bagaimana kemudian kita mengurangi daftar-daftar yang masuk menjadi daftar merah tadi. Nah, di situ juga menjadi bagian dari program pemerintah, komitmen kita, bagaimana kita membalikkan dari merah itu kemudian menjadi tidak merah, itu juga menjadi program-program yang kita lakukan dan menjadi kebijakan pemerintah. Termasuk sebenarnya kalau tadi yang saya gambarkan bagaimana kita aware terhadap isu koridor, isu integritas kawasan. Seperti tadi konsep-konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan itu menjadi bagian dari komitmen kita untuk melestarikan lingkungan alam kita. Karena kalau kita tidak punya komitmen, tentu kita tetap akan membangun seperti biasanya, tidak pikirkan lagi perlunya satwa melintas kiri dan kanan, itu mungkin menjadi pemikiran yang kesekian, tapi kenyataannya pemerintah sekarang sudah memikirkan hal tersebut. Itu yang menunjukkan bahwa kita cukup aware dengan kelestarian lingkungan kita. Karena kita menjadi bagian dari negara yang paling kaya biodiversity ya. Selain Brasil dan Kongo, itu kan kita menjadi 3 besar negara yang kekayaan jenisnya paling tinggi di dunia. Itu Mas. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, sangat membuka wawasan kita. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada